Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi di akun channel YouTube Fandi Ratiko, dimana pada kali ini kami akan membuat video tentang penjelasan sekaligus perkembangan AC dan DC. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian AC dan DC, bagaimana cara kerjanya dan apa fungsi kegunaannya. Nah, simak video berikut ini. Sekarang kita masuk yang namanya pengertian arus listrik, AC dan DC dan manfaatnya. Pengertian arus listrik secara umum adalah energi yang bisa disalurkan melalui media penghantar berupa kabel, dan adanya arus listrik ini dikarenakan muatan listrik yang mengalir dari saluran positif menuju ke saluran negatif. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia, listrik tentu memiliki peran yang begitu penting. Selain bisa digunakan untuk penerangan, listrik tentu juga bisa digunakan untuk sumber energi lain, misalnya untuk tenaga dan juga hiburan. Misalnya saja pemanfaatan dari energi listrik di dalam bidang tenaga, yaitu motor listrik. Kehadiran listrik sangat penting serta sangat bolak-balik pada frekuensi 50 Hz dan tegangan standar yang sangat ini diterapkan di Indonesia untuk arus bolak-balik satu fase adalah 220 volt, yang mana tegangan serta frekuensi inilah yang sampai ke rumah Anda. Dan setelah itu kita masuk ke pengertian arus listrik AC. Contoh pemanfaatan dari arus listrik AC sebenarnya sangat banyak, dan untuk mempermudah mengetahuinya, Anda sebenarnya dapat melihat semua barang-barang elektronik yang ada di rumah Anda. Dan sebagai pengaman arus listrik AC di rumah Anda, umumnya pihak PLN telah menggunakan pembatas yang juga berfungsi sebagai pengaman yang bernama MCB atau miniatur circuit breaker. Meskipun demikian, sebenarnya tak semua barang elektronik yang Anda lihat tersebut menggunakan arus listrik atau AC. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh arus bolak-balik listrik AC dan DC. Kelihatan ya? Dan kita masih sekarang pengertian arus listrik DC atau direct current, yaitu arus listrik searah. Dahulu aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun berdasar pengamatan yang dilakukan para ahli yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang alirannya dari negatif menuju ke kutub positif. Aliran-aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju dari positif ke negatif. Meskipun DC merupakan singkatan dari arus searah, DC juga sering merujuk pada polaritas konstan, dan berdasarkan definisi tersebut, DC tegangan bisa bervariasi dalam waktu. Beberapa barang elektronik yang menggunakan atau memanfaatkan arus listrik DC antara lain misalnya lampu LED atau light emitting diode, laptop, TV, komputer, radio, dan tentu masih banyak lagi contoh yang lainnya. Arus listrik DC ini juga sering disimpan di dalam suatu baterai, misalnya saja baterai yang biasa digunakan pada jam dinding, mainan mobil-mobilan, HP, dan masih banyak juga yang lainnya. Demikian sedikit ulasan mengenai arus AC dan DC. Nah, mari kita bahas bagaimana kegunaan serta fungsinya. Nah, teman-teman, sebelum masuk di fungsi kegunaannya, kita ketahui dulu tentang perkembangan sejarah arus AC dan DC.
Sejarah arus AC dan DC. Medan magnet di dekat kawat memicu elektron mengalir dari arah mengikuti kawat karena bertolak oleh kutub negatif dan kutub mengalir atau tertarik menuju kutub positif magnet. Inilah konsep bagaimana daya DC dalam bentuk baterai diciptakan dan dikenalkan di dunia oleh Thomas Edison pada tahun 1882. Pada tahun 1882 tersebut, ia memasang beberapa lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di kota New York. Hal tersebut merupakan sejarah pertama dunia di mana lampu listrik digunakan dalam menerangi jalan-jalan langit malam yang gelap. Perlahan namun pasti, berkat penemuan para ilmuwan, arus DC milik Thomas Alva Edison pun akhirnya terganti oleh generator bolak-balik atau AC, alternatif current. Nah, arus AC dipilih karena lebih efisien dan aman ketika mengalirkan listrik dengan jarak jauh seperti dari kota ke kota. Hal tersebut didukung oleh mampunya arus AC menghantarkan daya yang cukup besar. Mungkin kehidupan kita sehari-hari sudah banyak menggunakan arus listrik seperti memasak nasi atau kebutuhan lainnya ya. Hal tersebut didukung oleh mampunya arus AC menghantarkan daya yang cukup besar. Arus AC dikenalkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1893 yang tak lain merupakan salah satu pekerja di perusahaan milik Thomas Edison. Arus DC tidak menggunakan sistem magnetis dan kabel melainkan magnet yang berputar. Ketika magnet mengalir ke suatu arah, elektron pun akan bergerak ke arah sebaliknya. Penemuan arus AC oleh Nikola Tesla merupakan batu loncatan bagi berkembangnya sistem listrik sekarang ini. Nah, berikut adalah contoh barang elektronik yang menggunakan arus listrik. Nah, pastinya teman-teman juga pernah melihat atau mungkin berada di sekitar kita ya. Nah, beliau adalah seorang tokoh ilmuwan yang atau disebut penemu AC ya. Penemu AC pada tahun 1882. Maaf kalau saya salah. Nah, setelah membahas pengertian AC dan sejarahnya, mari kita lanjut ke pengertian DC dan sejarahnya serta manfaat keduanya ya. Pengertian arus AC atau alternatif current. Definisi alternatif current atau arus listrik AC adalah listrik yang besar dan memiliki arus listrik yang bolak-balik atau selalu berubah-ubah. Jenis arus listrik ini akan membentuk gelombang yang sering disebut gelombang sinusoida. Di Indonesia, arus AC dikelola berada di bawah naungan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Pada arus AC dikenal namanya frekuensi yang digunakan secara berbeda-beda di setiap negara. Perlu Anda ketahui, Indonesia saat ini menerapkan pengelolaan arus listrik AC pada frekuensi 50 Hz dengan tegangan standar satu fasenya adalah 220 volt. Tegangan dan frekuensi tersebutlah yang saat sampai ini di rumah Anda. Setelah memahami pengertiannya, Anda perlu juga mengetahui contoh alat berarus AC tersebut. Nah, ini adalah contoh arus AC dan DC. AC merupakan arus yang mempunyai gelombang atau bolak-balik ya, seperti naik turun. Nah, sedangkan DC itu hanya seperti gimana, saya juga kurang paham ya jelasinnya. Ini adalah contohnya. Nah, setelah memahami pengertian dan sejarah AC dan DC, apakah teman-teman tahu tentang contoh arus yang menggunakan listrik AC dan DC? Nah, contoh arus AC itu seperti generator, radio, televisi, dinamo, turbin komputer, mesin cuci, solder,
dan penanak nasi yang biasa kita sebut sebagai kosmos ya, dispenser. Nah, sedangkan contoh arus listrik DC itu seperti elemen volta, elemen kering atau baterai, akumulator acu, solar cell, handphone, lampu LED, remote TV, PLTA, kincir angin, dan panel surya. Nah, berikut adalah contoh arus listrik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTA, PLTM, dan PLTS. Bagian utama dari pembangkit listrik adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Berdasarkan arus listrik yang dihasilkan, generator dibagi menjadi dua, yaitu generator arus bolak-balik dan generator searah. Kita masuk yang namanya generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik adalah arus yang arahnya bergantian dalam dua arah secara bolak-balik. Generator yang menghasilkan arus bolak-balik disebut generator arus bolak-balik atau AC, yaitu alternatif current. Generator ini disebut juga generator alternator. Bagian utama generator AC yaitu sebagai berikut. Sebuah kumparan yang dapat berputar terhadap satu poros, bagian generator yang berputar ini disebut rotor. Magnet tetap saja diam, bagian ini yang diam disebut dengan stator. Dua cincin luncur dari tembaga. Dua sikat karbon yang menempel pada cincin luncur. Nah, setelah masuk ke arus bolak-balik, kita akan menjelaskan tentang arus searah. Generator searah adalah generator yang menghasilkan arus searah. Generator yang menghasilkan arus searah disebut generator arus bolak-balik atau DC. Di sekarang bagian utama generator DC yaitu sebagai berikut. Sebuah kumparan yang dapat berputar melalui sebuah poros. Magnet tetap. Sebuah cincin yang terbelah di bagian tengahnya atau disebut cincin belah atau komutator. Dua sikat karbon yang menempel pada cincin belah. Nah, itu adalah pengertian arus dari bolak-balik dan arus searah. Nah, setelah pembahasannya langsung saja kita masuk ke fungsinya. Apa sih fungsi AC dan DC itu? Oke, simak berikut ini. Manfaat arus listrik AC dan DC. Kegunaan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan untuk menghidupkan peralatan rumah tangga, yaitu lampu penerangan, kulkas, pesawat TV, mesin cuci atau mixer. Yang kedua, penerangan jalan raya. Yang ketiga, menghidupkan mesin-mesin kebutuhan pabrik. Kegunaan listrik DC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengguna lampu senter. Yang kedua, menghidupkan pesawat radio. Dan yang ketiga, permainan atau game untuk anak-anak. Nah, sekian video kita tentang penjelasan, pengertian, serta sejarah fungsinya arus AC dan DC. Jika kurang lengkap, kita mohon maaf. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video